Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang metode atau rute kimiawi dalam proses sintesis nanomaterial. Jadi, secara umum sintesis nanomaterial berbasis rute kimia, gitu ya, jalur kimiawi itu biasanya berkaitan dengan jadi mengumpulkan atau mengorganize molekul secara spontan menjadi stabil, terstruktur, jadi struktur dengan baik sehingga terbentuk agregat dalam skala nanometer. Ya. Secara umum, ya, kita bicara berkaitan dengan nanokristal. Jadi skala kristalinnya dia berukuran nano. Nah, dia bisa aja terdiri dari kumpulan-kumpulan apa istilahnya kita sebut sebagai satuan sel satuan kristal gitu ya. Dan kemudian membentuk agregat tapi ukurannya nano. Itu ya. Dan yaitu kelebihan dari nanomaterial adalah surface functionnya atau permukaannya biasanya adalah dia terbentuk amorphous gitu ya. Jadi rasio kristal dan amorphous di sekelilingnya gitu. Itulah yang akan menjadikan sifat dari nanomaterial ini jadi khas. Nah, kemarin metode litografi, kemudian metode ball milling atau yang lainnya berbasis top down kita sudah bahas sebelumnya. Nah, sekarang kita akan membahas tentang pendekatan the bottom up, yaitu dari tingkat atomik menjadi molekular, kemudian nukleasi sehingga membentuk agregat nanomaterial. Nah, sebenarnya ini dikenal sebagai step assembly atau rute kimiawi, itu proses sintesis berbasis kimiawi. Ya. Jadi kita harus paham benar bagaimana sebuah nanosains itu terbentuk, berbagai macam rute gitu ya. Nah, untuk proses kimiawi nanti kan melibatkan proses misalnya reaksi redox, bagaimana larutan A ditambah larutan B terjadi reaksi reduksi dan oksidasi gitu ya, sehingga terbentuk nanokristalin gitu ya. Beberapa kelebihan dari proses sintesis berbasis kimiawi, pertama dia bisa membentuk massal atau besar, dalam artian banyak ya. Jadi produksinya bisa cepat dan banyak, walaupun yang diinginkan adalah ukuran nanopartikel gitu atau nanomaterial gitu. Nah, kenapa? Karena dia termasuk proses sintesis yang cepat, reaksinya spontan gitu. Ya, jadi proses terbentuknya spontan dari molekular, kemudian terbentuk partikel terbentuk partikel kecil ya yang tidak stabil gitu, nukleus, kita sebut apa ya, nukleon ya, walaupun istilah itu banyak digunakan di fisika inti ya, tapi intinya adalah di mana partikelnya tidak stabil, mudah terurai lagi menjadi molekular atau membesar membentuk agregat nanomaterial. Jadi prosesnya spontan. Nah, ketika kita berbicara tentang pembentukan berbasis kimiawi dan terbentuk kristal, gitu ya, karena prosesnya menggunakan pelarut, kemudian juga reaksi redox, reduksi dan oksidasi gitu ya, maka hasilnya umumnya berbasis oksida, kayak metal oksida ya. Bisa contoh lainnya adalah zinc oksida, Fe2O3, kemudian juga ZNO atau SNO gitu ya. Dan itu biasanya nanokristal semikonduktor gitu ya.
Nah, jadi bentuk dasarnya adalah partikel gitu ya. Kemudian dan partikelnya itu terbentuk secara spontan ya, mulai dari molekular. Jadi larutannya jadi molekular dalam bentuk larutannya. Nah, ketika larutan itu bercampur kemudian secara spontan membentuk klaster ya, membentuk klaster gitu ya. Yang membentuk klaster, maka pada akhirnya klaster tersebut ini akan terpisah dari larutannya. Kalau klasternya makin besar dia bisa mengendap gitu ya. Dianggaplah misalnya ini adalah wadah terbentuk nanopartikel gitu ya. Kalau ukurannya kecil dia terdispersi. Jadi kalau ukurannya kecil ya, dia terdispersi. Dispersi itu dia berada di air gitu ya, atau pelarut gitu. Dan seakan-akan dia mengambang gitu. Kenapa? Biasanya itu berkaitan dengan keseimbangan gaya Brown dengan gaya gravitasi. Nah, kalau partikelnya makin besar, maka dia akan mengendap. Dan dia tidak mudah berubah lagi menjadi molekular dan dia terlarut gitu. Reaksi redoks itu mencegah dia kembali lagi menjadi ligand gitu. Dan dia tapi juga terletak masalah di situ, bagaimana partikel itu tidak ingin terus membesar. Makanya kemarin kita sudah bahas dalam materi sol gel. Sebenarnya sol gel lanjutan dari rute kimia ini sebenarnya ya. Jadi dibungkus, di capping gitu, dibungkus ya. Jadi agen pasi-pasi lah kalau, atau capping gitu dengan polimer lain atau dengan surfaktan, sehingga partikel nanokristal ini ya tidak mudah beraglomerasi membentuk partikel besar gitu, atau tumbuh terus gitu secara kimiawi, tumbuh terus gitu, atau saling tumbukan sehingga terjadi aglomerasi pembentukan partikel besar gitu. Nah, secara umum proses terbentuknya nanopartikel menggunakan basis kimiawi. Jadi ada regen, misalnya regen A, regen B gitu dan seterusnya. Bisa banyak regen ya. Contoh misalnya ini ada regen kobalt, kemudian dikasih bubbling, kemudian dipanaskan dan diaduk gitu ya, ditambah dengan oleic acid. Nah, kobalt ketika kamu ketemu dengan oksigen, maka dia mulai terjadi oksidasi gitu ya, sehingga dia akan membentuk partikel besar. Tetapi ketika dia ingin ketika kita ingin kobaltnya tidak terus tumbuh, maka kita capping itu menutupi lah atau membungkus ya, dengan surfaktannya adalah oleic acid. Nah, oleic acid ini dia surfaktan. Kenapa? Karena ada sisi hidrofilik dan hidrofobik. Hidrofilik dan hidrofobiknya yang mana? Nah, ini hidrofilik karena dia tidak senang dengan air. Kalau yang ini itu terbalik ya. Berarti kan di sini ya ini oke. Oleic acid ya, yang ini hidrofilik, yang ini hidrofobik ya, karena dia basis larutannya adalah air kemudian tambah oleic acid. Oke.
Nah, ketika dia sudah membentuk nanopartikel, ya, ketika dia sudah membentuk nanopartikel, bisa dalam bentuk endapan, bisa dalam bentuk serbuk, gitu ya. Kemudian dikasih pelarut lagi. Bisa jadi misalnya sebenarnya sih bukan pelarut, dispersan. Artinya si kobalt oksida ini didispersikan, kemudian dilapiskan ke atas sebuah permukaan substrat. Sini. Dilapiskan ke atas sebuah permukaan substrat. Nah, larutan yang berada di atas permukaan substrat ini dipanaskan secara perlahan, maka dia akan mulai terbentuk lapisan tipis. Kemudian pelarutnya hilang sama sekali, maka yang terbentuk adalah lapisan tipis permukaan kobalt oksida di atas permukaan substrat. Ya. Nah, dengan demikian kita dengan mudah kita sebut ini adalah self assembly. Jadi dia menyusun dirinya sendiri. Self assembly. Ini ada lagi contoh lain. Oke, berikut adalah hasil high resolution SEM, scanning electron microscope, pada image cobalt nanoparticle. Jadi nanti dia akan self assembly. Jadi kita lihat ini adalah titik-titik tempat penumbuhan layer per layer dari cobalt nanoparticle. Kemudian kita juga lihat ada susunan atomnya, dia tersebar layer per layer, lapisan per lapisan, dan ternyata ukuran nanopartikelnya di bawah 50 nano, bahkan di kisaran 20 nano gitu ya. Kemudian juga yang ini adalah lapisan penampangnya, ini lapisan permukaannya. Jadi kalau kita perlihat dan dibuat detailnya, kita akan dapatkan bahwa nanopartikel kobalt tersusun secara teratur dan periodik. Hasil ini menunjukkan bahwa nanopartikel itu dapat dapat disusun seperti atom-atom pada kristal. Jadi seakan-akan nanopartikel yang besar ini nanti dapat dianggap berperilaku seperti atom-atom buatan. Ya, cuma ukuran partikelnya besar gitu. Itu salah satu kelebihan dari nanopartikel gitu. Dapat dianggap nanti perilakunya sebagai atom besar. Padahal dia buatan dan bukan atom, murni hanya satu atom, dia kumpulan dari banyak atom. Tapi karena ukurannya kecil dan dapat disusun secara teratur dan periodik, dia akan membentuk istilahnya sel satuan yang kristal yang berbeda gitu. Dan dapat susunannya itu dapat dianggap sebagai atom baru. Selain itu juga pada proses sintesisnya dapat diberi perlakuan yang berbeda. Misalnya yang tadi, yang kobalt nanopartikel ini, jika tanpa medan magnet, dia akan terbentuk nanopartikel, bentuknya heksagonal gitu ya. Ya, kristalnya. Sedangkan kalau misalnya dengan medan magnet, maka susunan atomnya akan mengikuti arah medan magnetnya. Sehingga ya, jadi magnetnya dari luar, sehingga dia akan membentuk nanofiber. Ya, kobalt nanopartikel dalam bentuk nanofiber. Artinya proses sintesis dengan bantuan perlakuan dari luar, misalnya medan magnet, medan listrik dan seterusnya, itu akan menghasilkan bentuk atau morfologi dari material yang sama itu akan berbeda. Jadi morfologinya akan berbeda walaupun materialnya sama. Oke. Kita lanjutkan ya. Nah, ini adalah proses hidrotermal.
Proses hidrotermal adalah bagian dari rute kimiawi, di mana proses hidrotermal ini dapat juga digunakan dalam proses sintesis nanomaterial gitu ya. Oke. Jadi apa bedanya reaksi tadi yang spontan dengan hidrotermal? Ada lagi sebenarnya istilahnya solvothermal ya. Jadi kalau hidrotermal ini menggunakan air pelarutnya, kalau yang solvo itu biasanya menggunakan basisnya alkohol ya. Nah, hidrotermal sintesis adalah proses reaksi ya, dimana reaksi reaktan ya, reaktan bahan prekursornya itu dimasukkan ke dalam ruang tertutup gitu. Jadi kayak yang gambar ini nih, ya, yang gambar ini terlihat bahwa ruangnya tertutup. Ya, kemudian proses reaksinya ini tidak terlalu spontan sih ya, cuma dimasukkan ke dalam oven pemanas gitu ya, tidak terlalu tinggi, biasanya yang di kisaran di bawah 500 gitu ya. Kenapa? Karena khawatir gasnya terlalu besar. Jadi nanti ketika dipanaskan dia akan tekanannya akan tinggi, suhunya akan tinggi, dia akan proses reaksinya akan kristalinitasnya akan lebih baik gitu ya. Walaupun nanti karena ada capping dia akan terbentuk nanopartikel ya, tidak membentuk bahan yang lain. Nah, ketika pelarutnya itu suhu dari reaksi itu di atas suhu boilingnya, suhu penguapannya, maka tekanan di dalam reaktor itu akan sangat tinggi sehingga proses reaksinya akan lebih bagus. Dan kemudian juga karena dia melibatkan pelarut dan reaktan ya, dan maka biasanya basisnya oksida, titanium dioksida, zinc oxide, mangan oxide, kemudian juga karbon dot yang didoping nitrogen atau doping oksigen gitu dan seterusnya. Bahkan juga karbon nanotub juga dapat dibentuk menggunakan proses hidrotermal ini atau solvothermal ini ya. Basisnya adalah nukleasi atau pembentukan klaster berbasis liquid ya. Jadi basisnya adalah liquid, nukleasi, kemudian membentuk solid, sama seperti proses reaksi salt gel seperti biasa, cuma bedanya adalah dia dalam ruangan tertutup ya, vessel tertutup, kemudian tekanannya tinggi seperti presto ya, seperti presto. Ada mekanisme di mana dia tertutup kemudian gasnya keluar ketika tekanannya sudah sangat tinggi ya. Bahkan pada beberapa reaktor hidrotermal pasir silika yang kita tahu dia bentuknya adalah solid ya, amorphous gitu ya, tapi solid gitu, padat. Kemudian kita masukkan ke dalam solvothermal atau hidrotermal, maka dia akan melarut gitu ya, melarut. Dengan demikian kita bisa mereaksikan dia lebih baik. Kenapa? Karena dia terlarut dalam pelarutnya, dan ketika kita reaksikan dengan NaOH dan yang lainnya dia akan membentuk zeolit ya. Contoh lainnya adalah misalnya barium hidroksida gitu. Dia basisnya dia mudah melarut.
BaOH2 ini mudah larut karena dia bisa larut dalam air. Tapi titanium dioksida nggak bisa. Caranya adalah dia masukkan ke dalam reaktor hidrotermal, ya, dipanaskan suhu tinggi sekitar 300 sampai 450 derajat, maka titanium dioksida ini mulai melarut. Ketika mulai melarut, maka dia akan mulai bereaksi antara barium dengan titanium dioksida. Ya. Jadi nantinya barium titanate, BaTi, TiO3 gitu ya. O-nya ngambil dari mana? Ngambil dari OH2. Ini. Berarti kan O-nya 2, H-nya 2. Hasilnya ya, O-nya 2, H-nya 2. Nah, agar dia jadi H2O, berarti O-nya harus dilepas satu. Ketika dilepas satu, dia akan bereaksi dengan barium BaO TiO2. Jadi O-nya ada 3 jadinya, BaTiO3. Dan dia bisa membentuk di kisaran ukuran di bawah 100 nano. Ya. Ini coba. Ini bahkan sekitar 40 nanometer ini 40 nanometer, dan dia terbentuk dalam bentuk kristal. Ya, bagian permukaannya dia amorphous. Coba perhatikan lagi bagian yang atas ini. Ya. Yang bagian ini nih. Bagian ini dia aglomerasi. Jadi ada ikatan antara satu butiran dengan butiran yang lain. Bagian yang ini dia amorphous. Bagian dalam dia kristal gitu. Ya. Ya, ini TiO2 ya, dia terlarut di dalam air gitu, cuma kecil, dipanaskan pada suhu tinggi, kemudian dia bereaksi dengan barium hidroksida, kemudian titanium dioksida. Nah, coba perhatikan, berarti yang amorphous di sini adalah BaTiO3, bagian dalamnya adalah TiO2. Nah, ini jadi dia bisa membentuk nanolayer ya, walaupun akhirnya jadi tubular. Nah, apa yang menyebabkan orang memilih hidrotermal? Dia bisa membentuk material baru. Ya, bahkan material-material yang sulit direaksikan pada suhu tinggi, dia bisa terbentuk pada suhu rendah tapi tekanan tinggi. Ya, dia mudah, relatif lebih murah. Cuma masalahnya adalah kontrol pengaturan morfologinya, bahkan ukurannya itu sangat sulit. Kenapa? Karena dia sangat sensitif terhadap tekanan, suhu. Jadi variabelnya banyak. Cuman dia tidak bisa untuk seluruh material, terutama untuk metal nanopartikel. Kenapa? Karena hasilnya oksida banyaknya. Dan kemudian juga ada beberapa kejadian bimodel, distribusi ukurannya itu bimodel. Bimodel itu ada dua puncak ukuran. Misalnya ini adalah ukuran pertama, ini adalah ukuran kedua, ukuran partikelnya. Ini yang rada sulit dari hidrotermal, tapi ini proses ini udah bisa diatasi ya. Pertama dengan memberikan, misalnya untuk mengontrol morfologi, ukuran dan lainnya, misalnya dia bisa flow itu artinya in situ, jadi dikeluarkan setiap saat, kemudian diperiksa ukuran partikelnya berapa, diperiksa terus sampai pada ukuran tertentu. Jadi dari larutan yang di dalam ruang tertutup tersebut dikeluarkan sedikit. Ini reaktornya, ada keran sedikit gitu ya untuk mengeluarkan, dikarakterisasi, kemudian masuk lagi ke dalam, flow terus untuk pemeriksaan ukuran partikel. Ini gitu ya. Kemudian tidak untuk semua material, untuk yang logam biasanya berbasisnya
reaksinya itu melibatkan gas-gas inert seperti penambahan hidrogen, pemanahan nitrogen, kemudian juga gas-gas argon gitu ya, untuk mencegah terjadinya oksidasi. Oke. Nah, selain itu apa? Ada lagi rute kimiawi itu basisnya adalah spray ya. Spray method atau metode aerosol. Jadi proses aerosol. Jadi proses sintesisnya berbasis aerosol. Jadi aerosol itu adalah mengubah prekursor yang tadinya liquid menjadi droplet. Droplet itu kayak awan atau embun, bukan embun, kayak kabut gitu. Jadi disemprotkan seperti cat gitu, cat. Itu kan bentuknya jadi kabut gitu. Jadi basisnya aerosol. Ini ada penjelasan Oke, ini sekilas bagaimana proses di mana pembentukan aerosol. Jadi aerosol masuk lewat sini. Oke, aerosol keluar dari sini. Ya. Bisa dalam bentuk aerosol keluar dari sini, bahkan aerosolnya sudah masuk ke dalam proses pembakaran. Misalnya, atau gambar ininya adalah aerosol keluar, kemudian karena dia di dalam reaktor, ya biasanya reaktornya dipanaskan gitu ya, ya drying disebutnya, drying. Ya, jadi spray di sini keluar masuk ke dalam ruang pemanasan, jadi kabut seperti cat tadi atau semprotan itu. Kemudian dia masuk ke dalam proses drying, maka dia akan terbentuk nukleasi dan membentuk nanopartikel. Proses pemanasan lanjutan bisa jadi terbentuk aglomerasi antara partikel dengan partikel yang lain, ya, dan membentuk partikel besar. Nah, ini adalah proses drying. Bisa dalam bentuk spray juga. Misalnya yang lainnya adalah dimana spraynya itu, proses spray itu ditekan menggunakan udara, misalnya oksigen konsentrasi tinggi, dan bahan bakar, misalnya LPG, kemudian bahan yang lainnya gitu. Sehingga ya ketika keluar dan ada percikan api, maka dia akan jadi proses pembakaran seperti api gitu ya, seperti las gas las itu yang pakai buat las gitu. Cuma dia ada droplet atau aerosol di mana isinya adalah bahan yang mengandung bahan kimiawi ya, prekursor kimiawi. Sehingga ketika proses pembakarannya tidak perlu, walaupun ini tetap terjaga panas gitu ya ruangan reaktornya, tapi ini dia langsung terbentuk nanopartikelnya dalam spray. Jadi kalau ibaratnya ini adalah tempat keluar gasnya, maka proses pertama juga langsung dia sudah terbentuk partikel besar, partikel gitu ya, nanopartikel, karena suhunya sangat tinggi. Bahkan kalau tadi kan drying itu hanya umumnya pengeringan dan proses oksidasi atau hidrolisis. Kalau dalam proses menggunakan bahan bakar, maka kita sebut sebagai pirolisis ya, pirolisis. Karena pirolisis suhunya sangat tinggi, bisa sampai sekitar
600 sampai 1500 derajat Celcius. Ya. Karena suhunya sangat tinggi, maka proses pembentukan kristalnya sangat sangat baik gitu ya. Jadi karena suhu tinggi, proses pembentukan kristalnya sangat baik dan cepat. Ya, gitu, dan cepat. Oke, coba lihat dari sini gambar ini. Jadi ini adalah pirolisis, perangkat pirolisis. Coba kita perhatikan, di sini suhunya rendah, tapi prekursor bisa masuk, kemudian suhunya sekitar di sini yang warna merah itu sekitar, ya, yang warna merah ini sekitar 600, tapi dia makin tinggi, bahkan di sini ribuan derajat. Sehingga yang tadinya proses drying, kemudian dekomposisi, bahkan terbentuk pembentukan kristal ya, bahkan disertai dengan sintering bisa jadi. Ya, yang tadinya molekular dia membentuk nanopartikel, kemudian membesar, kemudian dia menjadi partikel besar. Dan waktu reaksinya juga sangat cepat. Ya, waktu reaksinya juga sangat cepat. Yang tadinya molekular dia membentuk partikel besar, membentuk nanopartikel ya, dalam skala 10⁻⁻15 second atau femtosecond gitu. Nah, partikel atau agregat yang sudah terbentuk, nanti proses selanjutnya adalah cooling, pendinginan, di mana kenapa perlu pendinginan? Karena nanopartikel yang tadi terbentuk, agar tidak terbentuk agregat makin besar atau aglomerasi gitu ya, maka perlu pendinginan, kemudian dikumpulkan dan disimpan. Prosesnya bisa berlanjut ya, bisa proses coating, kemudian juga fungsionalisasi gitu dan seterusnya. Nah, apa yang menarik dari proses aerosol ini? Proses aerosol ini pertama dari droplet, di mana proses ini, droplet ini adalah prekursor. Kemudian karena reaksinya hanya terjadi di dalam droplet ini, maka reaksi kimia hanya terbatas berada dalam sini. Droplet yang lain ya dia bereaksi, tapi hanya dalam dirinya sendiri. Ya, maka ketika terbentuk maka dia akan menjadi partikel-partikel kecil yang sesuai dengan proses reaksinya tertutup, sehingga ya istilahnya adalah komposisi kimiawinya akan terjaga, ukurannya kecil, reaksinya sangat cepat gitu. Ya, nah setelah terbentuk nano gitu ya, bisa saja terbentuk aglomerasi ketika bertumbukan dan seterusnya. Bahkan proses selanjutnya kadang setelah dikumpulkan kita sintering lagi gitu, panaskan pada suhu tungku pemanas lagi untuk membentuk nanokristal yang benar-benar baik dan sesuai dengan spesifikasi. Coba kita perhatikan, prosesnya sangat cepat ini, dalam skala sepersejuta detik gitu ya. Yang mulai terbentuk reaksi kimia, koalescens antara atom dengan atom, pembentukan agregasi partikel, kemudian juga bisa jadi terbentuk aglomerasi. Jadi koalescens itu antar atom. Kalau pembentukan agregat berarti yang tadinya droplet dia mulai. Nah, yang menarik ya, yang menarik dari proses ini ya, proses aerosol ini adalah bentuk droplet ini kan dia tertutup.
ketika proses pemanasan maka akan ada terjadi transfer uap keluar pelarut lah ya, pelarut. Maka terjadi namanya termoporetik ya. Jadi zat-zat yang berada di dalam terbawa keluar, kemudian uapnya keluar, sedangkan istilahnya partikelnya itu akan membentuk agregat. Kemudian balik lagi, tapi kebanyakan akan menumpuk di bagian luar. Hasil akhirnya adalah kita akan dapatkan partikel dengan kulitnya saja, bagian dalamnya kosong, bagian kulitnya. Artinya kita sedang membuat partikel seperti cangkang telur, gitu ya. Tapi ukurannya nano, skalanya sekitar di bawah 100 nano. Ya. Jadi, apa manfaatnya? Manfaatnya kita bisa isi bagian dalamnya dengan bahan lain. Kita masukkan bahan lain yang dia akan mengisi bagian dalam ini. Dan kita bisa gunakan ini sebagai drug delivery gitu. Bahkan bisa juga bentuk donat ya, yang dalamnya kosong, ini hanya ada isi bagian tengahnya aja. Ini kenapa Bapak bisa bilang gini gitu ya, karena Bapak TA dan tesisnya bidang aerosol ini dan sudah bisa mensintesis istilahnya nanopartikel dengan bagian dalamnya yang kosong. Kebetulan materialnya masih ZNO sih. Nah, selain itu juga ada juga metode lain selain tadi ya, ada reaksi spontan, kemudian decapping, kemudian hidrotermal, kemudian metode aerosol ya. Ada lagi metodenya adalah microwave assisted microwave assisted, di mana proses reaksi kimia dibantu dengan proses pemberian energi panasnya itu menggunakan gelombang mikro ya. Sama seperti kita memasak makanan di pemanas dari open microwave ya, open microwave, dimana panasnya itu ditransferkan menggunakan gelombang elektromagnetik gitu. Nah, apa yang menarik dari proses microwave assisted synthesis ini ya, dia jadi prinsipnya gini ya. Di bagian mana ini masih kosong. Jadi di dalam, anggaplah ini ada larutan gitu ya. Kemudian dia di dalam reaktor microwave gitu ya. Pandu gelombang menghasilkan gelombang elektromagnetik. Kemudian karena dia di dalam ruang logam tertutup, maka propagasinya terbatas sehingga terbentuk paket-paket gelombang di dalam, dan paket-paket gelombang ini akan menyebabkan proses pemanasan pada bahan polar, terutama air gitu ya, pelarut air atau yang lainnya, atau karbon gitu ya, hidrokarbon atau yang lainnya, dia yang mengandung polar. Nah, ketika proses pemanasan itu dipandu oleh pandu gelombang, paket gelombang ya, paket gelombang yang lain di sini, kemudian paket gelombang, dan ukuran paket gelombangnya ukurannya mikro ya. Jadi pemanasannya itu ukurannya mikro, ruang yang hanya pemanasan itu, yang terjadi pemanasan itu hanya mikro ya. Jadi proses pemanasannya
kalau kompor biasa atau oven biasa kan panasnya dari luar masuk ke dalam pelarut ya, baru dia memanaskan larutannya. Tapi enggak kalau dalam microwave. Prosesnya adalah pandu gelombang menyebabkan atom-atom polar ya mengalami proses pemanasan pada lokal, daerah-daerah yang lokal. Nah, karena proses pemanasan dan ini pada daerah lokal dan pada daerah tersebut ada bahan kimia. Di sini itu ada bahan kimia, di sininya ada bahan kimia. Maka proses reaksi kimia akan terjadi pada daerah yang lokal. Jadi hanya pada larutannya, tidak terjadi pada udara. Dan di dalam larutan pun hanya terjadi pada daerah yang lokal saja. Nah, lalu apa yang terjadi? Maka di sini akan terbentuk nanopartikel. Kalau konsentrasinya rendah, dia akan terbentuk nanopartikel. Ya, akan terbentuk nanopartikel. Kemudian proses pemanasan itu akan menyebabkan dia menjadi nanokristal. Jadi istilahnya adalah proses pembentukannya di daerah yang lokal, konsentrasi dari prekursor yang kecil, dia akan membentuk nanopartikel secara lokal dan merata di seluruh bagian larutan, bukan hanya bagian luar panasnya atau dari luar dulu baru ke dalam, tapi enggak, justru dia hanya terjadi pada titik-titik yang lokal sesuai dengan pandu gelombang atau paket-paket gelombang yang terbentuk di dalam pelarut logam ini, pelarut polar ini ya. Makanya biasanya menggunakan pelarut air gitu. Itulah kenapa ketika kita memasak dengan microwave maka kita perlukan tambahkan air, karena airnya yang akan menyerap gelombang elektromagnetik kemudian jadi panas. Panas itu yang dihantarkan ke makanan atau ke bahan kimia, kemudian terjadi reaksi kimia gitu. Nah, di lab kita sering melakukan sintesis nanopartikel menggunakan microwave ini gitu. Apa hasilnya? Ya. Hasilnya itu coba lihat. Hasilnya di kisaran 2 sampai 4 nanopartikel. Gitu ya. Ukurannya kecil, jadi kita bisa membentuk nanopartikel yang ukurannya kecil. Di lab kita itu berhasil membentuk di kisaran 2 sampai 10 nanometer gitu ya. Dan kita bisa membuat dengan kuantitas yang sangat banyak gitu, dengan pemanasan yang sebentar saja. Proses reaksinya sangat sebentar. Nah, ini pakai microwave. Ini pakai microwave perbandingannya ya. Oke, coba kita lihat bahwa ternyata yieldnya itu lebih bagus, itu lebih bagus menggunakan microwave. Bahkan kita bisa atur suhu dari microwave ini gitu ya. Jadi suhu dalam larutan ini bisa kita atur dengan cara apa? Dengan cara pemberian dayanya, powernya. Jadi bisa kita atur mulai dari 50 sampai 100%. Daya biasanya maksimumnya adalah 1000 watt. Jadi dengan demikian kita bisa memberikan daya yang berbeda, variasi waktu yang berbeda, hasilnya dia akan menghasilkan ukuran partikel berbeda, kristalinitas berbeda dan seterusnya. Hasilnya sifat fisiknya itu akan berbeda juga. Oke. Nah, itu yang metode sintesis menggunakan rute kimia. Tapi sebenarnya ada rute yang paling mudah, yaitu prosesnya adalah proses dekomposisi.
proses dekomposisi. Proses dekomposisi umumnya adalah memasukkan bahan ke dalam tungku bakar, ya. Gitu. Tungku bakar biasanya di suhunya kisarannya, tungku bakar yang kita punya itu di kisaran 300 sampai 1300 derajat Celcius ya. Biasanya tungku bakarnya gitu ya. Kemudian dimana pelarutnya bahan A, bahan B direaksikan gitu ya. Direaksikan kemudian ditambah polimer. Maka ketika terjadi reaksi ya, misalnya yang terjadi contohnya adalah barium, titanium BaTiO3 ya. Tadi BaOH 2 kali ditambah TiO2. Nah, dia tidak akan reaksi secara spontan sebenarnya ya. Kemudian kita larutan tadi nanti kita panaskan, maka akan terbentuk barium titanate atau reaktan barium titanate BaTiO3 bahannya ini di dalam polimer. Jadi polimer ini nanti akan ada di sini menutupi, memisahkan prekursornya. Oh iya, ketika sudah direaksikan kan masuk ke dalam tungku bakar ya. Pertama sebenarnya uap airnya dulu menguap ya, uap air menguap gitu ya, sehingga dia mengendap, bener ya. Karena mengendap maka prekursor BaOH TiO2 ini, prekursor ini dia akan mulai bukan dibatasi ya, intinya adalah dipisahkan dengan bahan-bahan lain oleh polimer. Cuma masalahnya ini belum terbentuk BaTiO3 misal ya. Cara termudahnya adalah kita panaskan suhu tinggi gitu ya. Maka si reaktan ini akan bereaksi dan membentuk BaTiO3 gitu ya. Cuma masalahnya dia masih ditutupi oleh polimer atau karbon atau yang lainnya ya. Bisa aja misalnya bisa polimer, bisa juga garam itu bukan NaCl ya, maksudnya LiCl, KCl dan seterusnya yang lainnya ya. Pokoknya adalah zat garam. Kemudian juga apalagi ya, silika atau yang lainnya. Paling banyak sih polimer ya. Nah, karena masih ada polimer di sekeliling barium titanate yang terbentuk misalnya, atau sambil dipanaskan terus gitu ya, maka polimer itu butuh suhu yang cukup tinggi lagi, maksudnya sehingga polimer, ikatan-ikatan polimer itu hilang jadi CO2. Kan polimer basisnya adalah hidrokarbon ya, CH gitu, ada OH atau yang lainnya. Maka ketika dipanaskan suhu tinggi maka dia akan malah dekomposisi istilahnya. Ada oksidasi dengan oksigen, kemudian dia jadi CO2. Kita sebut dengan dekomposisi. Nah, kalau garam gimana? Sudah terbentuk misalnya zatnya, kemudian garamnya itu tidak mudah menguap kalau garam. Tetapi dia bisa dipanaskan suhu tinggi di atas 800 bahkan di atas 1000, garamnya masih tetap berfungsi untuk menutupi agregat yang terbentuk. Agregat yang terbentuk ini pada akhirnya nanti kalau ditutupi garam gitu ya. Jadi ini agregat, kemudian ditutupi garam di bagian luar gitu. Jadi agregat di bagian dalam, ini garam gitu ya.
kemudian ini agregat, agregat. Nah, ketika masih tertutupi garam, ini tidak mudah terbakar si garam, bahkan tidak mudah muat, hampir mustahil kecuali ini. Tapi agregat yang terbentuk, ya, dia bisa dipanaskan suhu tinggi. Cara termudah untuk menghilangkan garam adalah dilarutkan ke air. Jadi nanti bahannya setelah jadi serbuk masih ditutupi oleh garam, kita larutkan ke air si garamnya, sedangkan agregat tidak terlarut di air, sehingga yang terjadi adalah yang agregat mengendap. Jadi kalau dilarutkan ke air, agregat mengendap di bagian bawah, agregat mengendap di bagian bawah atau terdispersikan, sedangkan garam terlarut di sini di air. Kemudian tinggal kita saring, air si garam dia ke bawah, di saringan itu akan terbentuk agregat di sini. Jadi intinya adalah proses dekomposisi, bantuan polimer atau bahan yang lain gitu, untuk mengcapping atau menutupi, memisahkan nanopartikel agregat dari nanopartikel hasil reaksi gitu ya. Kemudian dipanaskan, agregat juga bisa terdekomposisi ya, sehingga dia teroksidasi, sedangkan agregat karena tidak mudah menguap, dia tetap di wadah, sedangkan polimer tetap dekomposisi gitu ya, menjadi CO2. Agregatnya gitu bisa langsung digunakan, cuma karena pengaruh pemanasan biasanya ada aglomerasi. Untuk mencegah aglomerasi biasanya ditambahkan garam. Ya tadi ditambahkan garam, dia masih tetap capping gitu ya, terus garamnya dilarutkan ke air, jadi si hasilnya dilarutkan ke air, agregatnya mengendap atau terdispersi, kemudian disaring, hasilnya adalah agregat. Dan biasanya ini yang digunakan untuk produksi massal nanopartikel oksida ya, logam oksida. Yeah. Jadi dalam proses sintesis sebenarnya banyak, nanti ada banyak ya, yang bisa dikenalkan tadi itu apa, reaksi spontan, ini sebenarnya hampir mirip dengan Solvang, kemudian hidrotermal, aerosol, microwave, metode microwave, dan terakhir adalah dekomposisi. Oke. Sekian kuliah kita hari ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.